Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit di meja operator dan juga Atep Setiabudi di kameramen. Dapat kembali menyapa Anda Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Kami hadir di Sabtu sore hari ini. Kita sudah masuki hari yang kelima di bulan Oktober. Hari ini hari peringatan juga ya, peringatan lahirnya TNI. Baik, semoga TNI dengan usia yang ke-74 tahun ya Tep ya, itu terus bisa mengawal rakyat dan juga bisa terus mengawal keamanan dan juga kesejahteraan negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, Sabtu pekan pertama kami hadir dalam acara Bincang Hukum. Dua narasumber kita telah hadir di studio. Salah satunya adalah guru kita Ustadz Hussein Alatas dan juga narasumber kita yang pakar di bidangnya sarjana hukum Bapak Ridwan Talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Nanti kita mulai dengan baca Baik, sedikit ya. kita mulai ya dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, di Bincang Hukum kali ini kami akan mengangkat topik mengenai rancangan undang-undang KUHP diterima atau ditentang oleh umat. Itu topik yang kita angkat. Menyinggung memang masalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Ini menjadi sorotan publik dan juga menjadi polemik, kontroversinya cukup banyak gitu ya. Sampai juga menjadi salah satu latar belakang turunnya demonstrasi mahasiswa yang beberapa kali gelombang gitu ya. Dan jika kita lihat asal-usul KUHP Indonesia, ini info yang kami dapat, Ikhwan akhwat, redaksi Rasil menyiapkan bahwa asal-usul KUHP di Indonesia berasal dari hukum kolonial Belanda dengan nama Wetboek van Strafrechtvoor. Ini nama Belanda ini ya. Berlaku sejak 1 Januari 1918, lalu diberlakukan kembali 26 Februari 1946 ketika Indonesia merdeka. Dan perjalanan rekodifikasinya KUHP ini tahun 1963 disusun pembaharuan KUHP. Lalu di tahun 86 sampai 2007 satu persatu tim penyusun ketika dibentuk tahun 1963 ini wafat, tapi ternyata masih ada ya, tersisa tim penyusunnya ya. Lalu tahun 2013 ini mulai dibahas di DPR hingga tahun 2018 RKUHP atau perjalanan rekodifikasi KUHP ini rampung, dan di tahun 2019 kemarin DPR memasukkan agenda untuk mengesahkan. Namun sejumlah pasal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat dan sangat kontroversial. Dari rancangan undang-undang KUHP ini ada 5 pasal yang dipertentangkan oleh masyarakat. Yang pertama ini pasal hukuman koruptor yang diperingan. Lalu yang kedua mengenai pasal pemidanaan penghina presiden. Dan yang ketiga pasal mengenai pemidanaan seks di luar nikah atau perzinahan ya.
Lalu ada pasal pemidanaan kumpul kebo dan yang terakhir pasal pemidanaan pengkritik hakim. Ini sejumlah pasal kontroversial RUU KUHP yang disoroti oleh publik. Namun Kepala Staf Kepresidenan Muldoko itu mengatakan bahwa ini harus segera diterbitkan dan juga harus segera disahkan. Alasannya karena ini adalah hukum asli Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita akan soroti pertama, mungkin saya akan ke Bang Ridwan dulu ya, Ustadz ya. Dari masalah RUU KUHP, ini masyarakat harusnya melihat pasal per pasal atau melihat polemiknya saja atau asal usul dan juga latar belakang dari rekodifikasinya. Bagaimana? Terima kasih Mas Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar hasil. Jadi permasalahan perjalanan rekodifikasi KUHP ini kita sebutnya rekodifikasi karena kodifikasi artinya pembukuan. Jadi segala bentuk perundang-undangan dibuat dalam satu kitab dan di dalamnya ada beberapa buku menjadi kodifikasi. Jadi KUHP ini pun bukunya juga isinya nggak cuma satu, ada beberapa kejahatan terhadap negara. Tadi pasal masalah penghinaan terhadap presiden, itu pasal penghinaan kejahatan terhadap negara, makar segala macam itu adalah kejahatan terhadap negara. Terus ada kejahatan umum kayak perzinahan, penipuan, penggelapan, itu masuk dalam satu buku sendiri. Ada juga pelanggaran, mungkin juga ada pasal kontroversial yang kita sering dengar tuh, yang nyari duit sekarang dengan melepaskan anak ayam supaya pembibitannya masuk ke dalam pekarangan orang, itu juga ramai juga diperbincangkan, malah jadi bahan bercandaan. Padahal sebenarnya sih yang ayam ini nanti saya kasih tahu maksudnya adalah melindungi petani dan para pembibit peternak supaya bibitnya nggak rusak dari sembarangan unggas, itu salah satunya. Nah, dari 5 masalah atau pasal-pasal yang pemidanaannya tadi ini menjadi polemik di masyarakat, salah satunya yang paling saya mau bahas nih, salah satunya adalah masalah korupsi yang pasal pemidananya dikurangi. Jadi di dalam hukum ini kita mengenal asas lex speciali derogat lex generali, hukum yang lebih khusus harusnya mengatur dan lebih kuat dibandingkan hukum yang lebih umum. Masalah korupsi ini ada 2 undang-undangnya sebenarnya. Jadi KUHP masalah hukuman minimumnya, dan yang kedua undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Makanya kenapa masyarakat dan mahasiswa ini menentang pencabutan revisi undang-undang KPK yang baru, karena di dalamnya pelemahan terhadap hukuman terhadap koruptor ini berjalan sinkron dengan diajukannya pemidanaan di RUU KUHP. Jadi saat dua-duanya berjalan ini jadi sinkron. Pemidanaan terhadap korupsi, tindak pidana korupsi ini jadi lemah. Kalau Mas Angga perhatikan, tuntutannya itu berbarengan. RUU KUHP-nya nggak usah disahin dulu, dan undang-undang KPK-nya juga dikembalikan ke posisi semula, sehingga terjadilah penguatan nih terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang pasal korupsi. Kalau masalah yang perzinahan, ini sepertinya memang pick and cherry ya. Jadi untuk mengakomodir kepentingan umat, akhirnya masalah pasal perzinahan ini dimasukkan sehingga diperluas dari KUHP sebelumnya. KUHP sebelumnya tuh ada pasal perzinahan, tapi bedanya adalah pasal perzinahan di KUHP yang lama dilakukan oleh suami yang sudah menikah dengan istri yang sudah bersuami, dan tetap dua-duanya delik aduan, si suami yang mengadukan istrinya dan si istri yang mengadukan si suaminya. Di rancangan ini berubah. Siapapun mau sudah menikah atau belum melakukan hubungan seks di luar nikah, itu tetap akan bisa dipidana. Tapi tetap deliknya juga tetap aduan. Yang bisa melakukan laporan hanyalah suami, istri dari si yang melakukan kalau dia sudah menikah, orang tua kalau dia belum menikah, atau anaknya dari yang pengganti atau suami atau istri. Nah, tapi juga ada pasal di mana ini berkaitan juga sama kumpul kebo ya. Karena kan perzinahan diasumsikan seperti itu. Sehingga ada juga pasal di mana RT setempat itu juga bisa melakukan laporan, bisa melaporkan kepada polisi adanya kumpul kebo atau perzinahan, sepanjang laporan tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga yang tadi saya sebut. Jadi tetap deliknya aduan, tetap ranahnya privat. Cuma memang ini mengakomodir dan bisa mengurangi banyaknya tindakan perzinahan yang ada di negara Indonesia. Hukuman yang dijatuhkan rencananya? Tetap penjara.
Lamanya juga tetap ya? Lamanya nggak 1 tahun, paling lama 1 tahun ya. Tapi ada atau denda kategori. Lamanya sama kayak yang pertama Ustaz. Jadi 1 tahun hukumannya. Tapi kalau suami yang memaksa istrinya, Nah, itu jadi hubungan seks itu nanti undang-undang PKS tuh ya. Itu ya, Di RUU RUU PKS. Itu 12 tahun tuh. dikenakan 12 tahun, luar biasa. Nah, di dalam KUHP juga ada sebetulnya. Pasal yang baru nanti ada. Dia itu pasalnya nomor marital rape, pasal 479. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersekutu dengannya karena melakukan perkosaan ini juga bisa masuk nih. 12 tahun betul Ustaz. 12 tahun itu kalau bukan istri. Iya, bukan istri pun begitu. Nah, Tapi kan akhirnya ini cara ini kodifikasi dianggap si istri jadi orang lain. Jadi kan kalau pasal hukumannya sama nih. Hukumannya Istri sama sama halnya dengan yang lain. sama orang lain. Jadi kayak merkosa aja, sama kayak pemerkosaan biasa. Gitu Ustaz. Yang dipermasalahkan oleh publik dari pasal ini mengenai apanya sebenarnya? Yang mana nih? Pasal yang mana nih? Yang pasal perzinahan ini. Yang dipermasalahkan adalah ya intinya hak berhubungan bebas itu kan hak privat seseorang, anggapannya begitu kan. Jadi dalam kehidupan demokrasi ya untuk melakukan hubungan seks itu ya haknya seseorang gitu. Padahal kan ada pengaturannya. Jadi secara kultural, secara tradisi, secara norma ya itu tidak berlaku untuk mereka yang hidup di misalnya di kota-kota metropolitan. Makanya Jadi banyak mahasiswa ini menuntut kebebasan, apakah mereka keberatan dengan hukum ya, yang dianggap bertentangan dengan aturan Allah SWT? Betul. Ini pertanyaannya apa nih? Ya. Apakah karena bertentangan dengan aturan Allah, mereka sebagai orang-orang Islam, Atau atau karena hukum ini ya dianggap merupakan hal yang masuk dalam domain apa? Privat. Privat. Betul. Itu kan hak mereka. Ini Betul. pertanyakan, sebabnya apa kayak mereka demo? Betul. Nah, jadi gini, makanya daerah-daerah yang cukup menentang ini kan seperti Bali ya. ya, Bali ini sebetulnya salah satu kantungnya PDIP juga Ustadz ya, maksudnya memenangkan PDIP waktu itu. Tapi keberatan banget nih sama pasal ini karena kan dia banyak turisme di sana. Ini kan pasalnya kan nggak tidak bisa ini berlaku dipakai bagi semua orang. Bagi orang asing juga pun berlaku gitu. Padahal ya kita tahu lah karakter mereka ya saat di Bali Iya. ya seperti apa kan gitu. Nah, Arti secara ekonomi merugikan mereka lah. betul untuk turismenya. Tapi yang akhirnya menjadi kekhawatiran juga pasal itu ada kan sebenarnya pintu masuk untuk penegak hukum melakukan proses pemidanaan. Tapi saat dia itu dirasa tidak tepat, jadinya akhirnya kan orang mendengar dengan terminologi kriminalisasi. Jadi pasal ini bisa memberikan power untuk penegak hukum khususnya polisi untuk melakukan wah ini ada perzinahan langsung segala macam, kriminalisasi pun berjalan. Jadi dasar dan justifikasi buat polisi atau penegak hukum melakukan tindak pidana melakukan tindak kriminalisasi menjadi tinggi. Karena kan sampai saat ini kalau kita lihat perzinahan yang ada misalnya di kos-kosan atau apa itu yang penertibannya yang lakukan Satpol PP Ustaz. Karena bukan tindak pidana loh. Makanya orang kalau kayak gitu hanya didaftar sama Satpol PP, wah ini kumpul kebo atau apa, dicatat. Tapi udah cukup sampai situ. Tapi kalau adanya pasal ini, ada pasal ini itu akan bertindak kepolisian. nggak tahu nih kan sekarang si istrinya pasti kan kalau tahu emosi sesaat, oh saya mau laporin aja, berjalan tuh kan. Terus tadi ada kemungkinan RT nih pengaduan dimaksud pada ayat 2 dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua dan anak tadi. Jadi bedain ya, bukannya berarti dia nggak bisa melaporkan. Tapi dia bisa melaporkan, namun harus ada, sepanjang tidak ada keberatan. Jadi kalau si anak istri atau keluarganya nggak tahu, ya laporannya jalan terus. Nah ini domain privat yang akhirnya menjadi pertentangan, Ustaz. Artinya, seandainya pihak suami atau pihak istri tidak mengadukan urusan ini, Si atau RT. katakan yang punya hubungan, apakah dianggap bersalah atau tidak? Bisa dilaporkan oleh RT. Berdasarkan pasal yang baru, nanti pasal 18, dia manggilnya kohabitasi atau hidup bersama, ya, kumpul kebo intinya. Kalau Bisa. RT nggak melaporkan, Ya udah nggak ada masalah. artinya berarti delik aduan. Delik aduan, Asal betul. dari delik aduan. Tapi kan sekarang kalau misalnya ada razia atau misalnya polisi ngeliat, wah ini ada ini, ketika RT dipanggil, wah ini nggak bener nih, kamu lapor. Pasti dilaporin, Ustaz. Kalau begitu ya. Ya pasti. Jadi untuk ujung-ujungnya pun ya tetap bisa ada kriminalisasi.
resiko kriminalisasinya itu ada, kecuali ditetapkan hanya yang bisa melaporkan keluarga tadi, itu beda. Kalau kayak gitu ya pasti yang harus melaporkan si keluarga dong. Baik, nanti kita juga sebenarnya perlu tahu sih sebenarnya aturan dan juga panduan bagi penegak hukum gitu Pak Ustadz ya mengenai masalah ini itu seperti apa dalam Islam. Tapi saya akan ke pasal lain ya selain perzinahan yang memang cukup menjadi sorotan publik adalah ini pasal penghinaan presiden yang dianggap bahwa pasal ini ya pasal karet untuk melindungi kelanggengan dan juga kenyamanan istilah seperti itu presiden. Pasal apa sebenarnya dipermasalahkan? Pasal ini sebenarnya juga ada loh di pasal KUHP yang lama. Tapi memang pasal ini akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kita, kalau Mas Angga baca di Undang-Undang Dasar, ada di mana sebuah prinsip semua orang sama di mata hukum. Mencemarkan nama baik seorang presiden sama mencemarkan nama baik Mas Angga, harusnya hukumannya sama. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Dan ini jadi sebenarnya yang dicemarkan ini namanya sebagai personal atau jabatan. Kalau masalahnya ini tentang jabatan, berarti kan kejahatan terhadap negara. Tapi kan ini sekarang garisnya jadi tipis antara mengkritisi presiden untuk sifatnya membangun dan jadi menjelek-jelekan. Kalau yang memang sifatnya menjelek-jelekan ya sebenarnya kan ada pasal pencemaran nama baik pada umumnya kan. Ya, pakai pasal itu pun bisa gitu kan. Kita yang mesti tahu juga batasan menghina itu bagaimana. Nah itu yang susah karena itu interpretasinya interpretasi penegak hukum. Nanti kalau misalkan orang tersebut merasa, saya merasa terhina dengan ucapannya itu bisa jadi. Betul. Itu yang makanya sebaiknya nggak usah ada memang pasal itu. Andaikan ada pun juga kalau memang personalnya terganggu, terfitnah atau tercemar nama baiknya ya emang ada pasalnya kok gitu. Bisa pakai pasal itu. Tapi nggak harus dikhususin ke presiden gitu. Lalu selain pasal penghinaan presiden juga di sini tadi dilampirkan pasal mengenai tindakan kepada gelandangan ya. Kalau gelandangan memang sudah ada. Dulu pun sudah ada. Yang direvisi di sini? Direvisi sebenarnya itu mirip sih. Jadi intinya sifatnya itu penertiban. Tapi ya memang kalau yang nggak lucu adalah kalau ada pasal pemidananya melalui denda ya. Harusnya kan ada pemidanaan melalui hukuman yang diterapkan. Dan itu bisa terkait sama hukuman badan dan atau hukuman denda. Kalau denda agak susah sebenarnya. Maksudnya kalau dia punya uang kan nggak mungkin gelandangan. Kecuali gelandangan yang terorganisir. Itu mungkin mereka mengumpulkan gelandangan atau pengemis-pengemis ya untuk menghasilkan uang ya, dengan cara-cara yang ilegal. Ini banyak orang-orang melakukan hal seperti ini. Yang terorganisir bahkan lebih besar gitu. Nah tadi yang menarik juga yang terakhir pasal pemidanaan pengkritik hakim. Ini latar belakangnya gimana ya? Ada perubahan? Jadi gini, sebetulnya hakim itu dalam memutus, kita lihat undang-undang lain ya, undang-undang kekuasaan kehakiman, memang sifatnya harusnya independen tanpa intervensi dan untuk menjaga kewibawaan hakim. Jadi memang kalau mengkritisi, sebenarnya mirip sampai pencemaran nama baik terhadap presiden, yang dikritisi personal si hakim yang memutus atau yang dikritiki putusannya. Harusnya pasal ini nggak perlu ada, karena kita ini kan juga menganut sistem di mana sumber hukum adalah berdasarkan putusan-putusan yang terdahulu, yang disebut dengan jurisprudensi. Nah kalau jurisprudensi ini kan tanpa ada pembahasan, tanpa ada namanya bedah perkara atau bedah kasus terhadap suatu putusan, kita kan nggak bisa mengetahui nih permasalahan dalam putusan ini apa sih. Sebenarnya kan kalau Mas Angga ke kampus-kampus ya, itu ada beberapa sesi di mana kita tuh punya workshop atau punya pembahasan untuk membedah. Contoh, kemarin Syarifuddin Temenggung, dia dipenjara, dipidana masalah korupsi 12 tahun oleh PN, 15 tahun oleh Pengadilan Tinggi, bebas di Mahkamah Agung. Kita kan pengen tahu, ini putusan Mahkamah Agung seperti apa sih kok bisa membebaskan yang bersangkutan. Apalagi kasusnya kasus besar ya? Betul, nah itu kan gunanya untuk membedah kasus-kasus itu, jadi masyarakat memahami, apalagi para ahli hukum, sarjana hukum juga tahu, oh ini ada terobosan hakim di bidang ini, ada pendapat baru, ada inovasi baru, kualitasnya seperti apa. Itu kelihatan tuh dari kualitas suatu putusan. Kedepannya bisa jadi masukan terhadap hakim-hakim yang lain, bahwa ini putusan seperti ini, kualitasnya seperti ini. Tapi pasal ini sebenarnya mencegah itu untuk bisa diterapin. Saya sih kurang setuju ya penerapan pasal ini, karena harusnya ya putusan hakim boleh-boleh saja dikritisi. Tapi menghina atau memfitnah si pemutus atau si hakim tersebut ya memang tidak boleh, itu kan itu melanggar. Tapi kan mengkritisi suatu putusan sifatnya wajar. Maksudnya bagian dari kajian akademis, bagian dari membedah suatu perkara, itu sesuatu yang normal lah sebetulnya gitu loh. Dari pengkritik hakim ini latar belakang, apakah banyak kasus-kasus memang yang ditujukan kepada hakim untuk dijatuhkan? Banyak.
Sebetulnya ada di masa-masa lalu ada. Dulu mungkin Mas Angga pernah ingat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namanya Hakim Sarpin. Akhirnya jadi dikenal hakim sesat dari zaman itu. Mungkin Mas Angga pernah ingat, dikritisi oleh hakim agung sebelumnya. Gitu. Jadi jadi dasar nih akhirnya. Gitu. Kritik tidak ambil itu di tempat apapun ya, bukan hanya di persidangan tapi dia setelahnya dikritik oleh media. Tapi Pak Sarpin itu dulu kalau nggak salah yang mengkritik seniornya di mantan hakim agung. Gitu loh. Ada yang satu dilaporin karena pencemaran nama baik. Tapi memang mengkritisinya itu ya karena memang ada sifat, mungkin ada putusannya yang sifatnya keluar jalur. Putusannya, hakim itu kan memiliki independensi dalam memutus. Dia pada sejatinya sih bebas mau memutus seperti apa aja, selama dalam koridor hukum kan. Tapi ada apa, andaikan pun juga keluar dari koridor hukum, ya tetap harus dipatuhi isi putusannya. Jadi kualitasnya bagus atau jelek, tetap harus dipatuhi. Makanya harus ada kritik yang bisa membangun putusan-putusan pengadilan ini gitu. Jadi kalau melihat dari isi buku 1, 2, dan 3 dari KUHP yang disusun yang itu lagi sekarang berjalan. Yang lagi sekarang berjalan, dari kelima pasal ini lebih banyak diangkat itu di buku yang kedua mengenai kejahatan ya. Betul. Itu yang paling banyak disoroti. Sementara yang buku 1 dan buku 3 mengenai aturan hukum dan pelanggaran itu justru tidak banyak Kalau dalam pandangan Bang Ridwan sendiri, apakah dari 3 buku ini memang sudah tepat untuk secara komprehensif niatannya bagus. Strateginya untuk memiliki rekodifikasi, ya, gini, hukum itu kan sebenarnya mengikuti pembaharuan norma ya. Jadi norma-norma yang Belanda aja tuh sudah merekodifikasi, mengubah hukum pidananya berapa kali ya, udah berkali-kali gitu loh. Hukum perdatanya, kalau kita undang-undang hukum perdata udah 7 kali bahkan. Kita ini belum sama sekali. Gitu. Tapi kan nggak harus nunggu puluhan atau belasan tahun. Kalau misalnya memang punya niat, ya debatkan lah, nggak harus hanya di DPR aja kan penggodokannya gitu loh. Iya. Gitu. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita ke 5 pasal tadi gitu ya, memang jadi kontroversi. Sebenarnya perjalanan hukum, apalagi di sini ada kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, dalam pandangan Ustadz seperti apa Ustadz dari awal kemerdekaan hingga saat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa, itu pula ikhwan yang menemani kita pada sore hari ini, Saudara Ridwan, Farid, Mas Angga, Atet, Yusuf Subangkit, dan lain-lainnya. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang hukum, maka tidak terlepas dari hakim. Ada hukum, ada pula hakim. Lalu kita bertanya, sebenarnya di dalam Islam yang menjadi hakim itu siapa? Dalam Islam, siapa sebenarnya yang menjadi hakim? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menempatkan makhluknya di bumi sebagai khalifah, berarti mereka terikat dengan apa? Terikat dengan amanat Allah, karena khalifah itu yang diberikan wewenang, diberikan amanat. Lalu ketika Allah menurunkan kakek nenek kita semua bangsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada kakek dan nenek kita, bila sampai petunjuk kepada kalian, siapa yang mengikuti petunjuk yang aku berikan, aturan-aturan yang aku turunkan, mereka tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami kehilangan, tidak akan mengalami juga ketakutan menghadapi masa akan datang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan-aturan yang akan dapat memelihara keseimbangan dan keharmonian manusia. Nah, ini yang tidak dapat dilakukan manusia. Manusia jiwanya, sebagaimana kita tahu, terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya hawa nafsunya, juga keterbatasan ilmunya. Seandainya dia bisa katakan melihat kepada apa yang di depan mata mereka yang dekat,
mereka untuk dapat melihat jangka panjang, efek-efek yang ditimbulkan dari setiap hukum aturan yang mereka buat amat terbatas. Oleh karena itu setiap saat membutuhkan revisi, karena apa? Karena penemuan-penemuan yang baru. Nah, dalam Islam, Allah menjelaskan bahwa sebagaimana Allah sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkan manusia di bumi, Allah subhanahu wa ta'ala juga yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dan aturan yang mengatur kehidupan mereka. Lalu bagaimana Nabi? Nabi seperti kita, sebagaimana kita terikat dengan hukum yang datang dari Allah, Nabi pun terikat dengan hukum dan aturan yang datang dari Allah. Jadi Nabi bukan sebagai hakim yang sebenarnya hakim adalah Allah. Nabi sebagai Rasul, ya, dia apa? Dia menyampaikan kepada umat manusia dan menegakkan apa yang Allah perintahkan. Begitu pula para sahabat, para tabi'in dan hingga kita saat ini. Sebetulnya yang menjadi hakim, ya, dalam Islam sebagaimana keterangan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman yang tegas yang ditetapkan, ini merupakan hukuman yang dijamin. Yang dijamin apa? Kesuciannya dan dijamin untuk dapat menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Nah, ini yang kurang difahami oleh kita. Kebanyakan umat Islam, mereka beranggapan Islam itu hanya terbatas pada ibadah ritual, sholatnya, hajinya, puasanya. Tidak berbicara mengenai perdata, mengenai pidana. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukum-hukum pidana, ya, dengan begitu jelas. Lalu dalam hal-hal, ya, yang bisa dikembalikan kepada ijtihad hakim, ya, di bumi yang ditunjuk, ya, yang diberikan wewenang untuk menghukum, mereka pun tidak dapat memutuskan di luar hukum Allah. Nah, pada terapannya memang interpretasinya diserahkan kepada hakim pada saat terapannya, apakah ini orang layak untuk dihukum atau tidak. Contohnya, seorang katakan mencuri, ya. Dia mencuri karena terdesak, karena kebutuhan, bukan karena kebiasaan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Anaknya sakit atau keluarganya butuh makan, tidak ada jalan baginya. Akhirnya untuk menyelamatkan keluarganya dia mengulurkan tangannya. Nah, orang yang melakukan hal ini, ya, dengan sendirinya hakim akan melihat kalau memang dia mencuri karena terdesak, hukuman potongan tangan tidak diberlakukan buat orang ini. Malah dicarikan lapangan pekerjaan, solusi untuk orang ini. Diberikan pelajaran, diberikan peringatan, lalu diberikan solusi. Jadi Islam bukan hanya menghukum, tapi Islam itu di saat menghukum betul-betul mempertimbangkan berbagai macam aspek. Di mana hukum tersebut tujuannya untuk menimbulkan efek jera, memberikan pendidikan, untuk dapat menjaga hak-hak orang lain dengan penuh keseimbangan. Jadi pada saat seorang mencuri, ketika keluarganya dalam keadaan butuh, ya, kemudian masyarakat tidak memberikan bantuan, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memperhatikan hak orang ini yang punya kebutuhan dan apa? Kebutuhan yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Tapi kalau seorang yang profesinya mencuri, mencari keuntungan, manfaat dengan cara yang tidak benar, merugikan orang banyak, Allah tidak biarkan orang semacam ini. Jadi kalau kita lihat, Allah terapkan hukum, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menerangkan bahwa apabila hukum dalam menetapkan hukum atau menjatuhkan hukum terdapat syubhat, maka hukum harus dibatalkan. Ini yang tidak terdapat dalam apa? Oleh karena itu kita lihat, ya, dalam hukum konvensional apabila seorang mencuri, walaupun, ya, dia mencuri dalam keadaan terdesak, tetap hukum dijatuhkan. Seperti yang kita jumpai seorang hakim menjatuhkan hukum pada seorang wanita yang mencuri 2 butir coklat, ya. Kemudian hakim yang membayar dendanya. Hakim yang membayar, dalam Islam tidak. Orang ini tidak terkena hukum. Seharusnya pihak perkebunan ditanya sudah memenuhi hak masyarakat di sekitarnya apa tidak. Karena dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan bahwa apa yang terdapat di permukaan bumi, dalam perut bumi, ya, itu merupakan hak seluruh apa? Nah, kalau seandainya pemerintah memberikan hak bagi satu pengusaha untuk berusaha, dia juga harus betul-betul memperhatikan hak-hak rakyat di sekelilingnya. Ini diabaikan. Kalau dalam Islam tidak.
Begitu seorang berusaha, ya, maka dengan sendirinya dia membuka usaha, dia mencari kehidupan di sana, dikenakan zakat yang mesti diberikan bagi lingkungan. Demikian pula kesejahteraan dan limbah-limbah yang keluar dari tempat industri tersebut tidak boleh sama sekali merugikan rakyat. Ini tidak diperhatikan. Mereka membangun jalan, membangun juga katakan industri mereka, menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan tanpa peduli terhadap rakyat di sekelilingnya. Jadi kalau kita kembali kepada hukum Islam, kita umat Islam alhamdulillah dalam hal ini ya, paling tidak apa, sebahagian persoalan telah terselesaikan. Karena langsung ditangani oleh Allah. Sebagai contoh yang lain, Mas Ridwan, kalau seandainya seorang katakan membunuh secara tidak sengaja, mengendarai mobil, kemudian dalam keadaan tidak sengaja menabrak seseorang hingga orang tersebut binasa. Dalam hukum Islam, apa hukuman yang dijatuhkan bagi orang tersebut? Dia dikenakan 2 sanksi. Pertama, ya, dia melepaskan budak. Melepaskan budak sebagai pengganti nyawa yang terbunuh. Ini antara dia dengan Allah. Yang kedua, membayar ganti rugi pada pihak keluarga. Berapa yang harus dikeluarkan? 1.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,5 gram, berarti 1.000 dinar sama dengan 4,5 kilogram. Kalau dia tidak mampu untuk melepaskan budak, karena memang perbudakan sudah tidak ada, maka dia antara dia dengan Allah dikenakan puasa 2 bulan berturut-turut. Adapun kewajiban dia terhadap keluarga korban, tetap dia harus membayar sebesar 1.000 dinar atau pihak keluarga mengikhlaskan seluruhnya atau sebahagiannya. Maka peran pejabat hukum dalam Islam di sini bukan menetapkan hukum yang baru, tapi tugas mereka memfasilitasi, melindungi hak orang yang menjadi korban, tapi tanpa menganiaya juga pihak pelaku. Pihak pelaku, karena bisa saja dalam hal ini si pelaku juga teraniaya, di mana dia bukan hanya melakukan tidak sengaja, tapi pihak lain sengaja menyediakan perangkap supaya apa? Supaya pelaku melakukan tindakan tersebut. Bisa aja. Begitu juga kalau orang berburu, kemudian pelurunya mengenai seseorang secara tidak sengaja, itu hukuman langsung diturunkan oleh Al-Quran. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kalau seorang membunuh secara tidak sengaja, ya, kesalahan yang tidak disengaja, maka dia wajib melepaskan budak dan membayarkan ganti rugi pada pihak keluarganya. Pertanyaan Ustaz, kalau misalnya tadi kecelakaan mobil tadi Ustaz ya, tidak sengaja, tapi justru pelaku atau yang bersalah ini malah si korban. Ustadz kalau lihat di Jakarta ini banyak Ustadz, kalau kita naik jalan layang non-tol yang tulisannya dilarang ada motor. Ada tuh di Casablanca tuh. Tapi kan pada prakteknya kan pengendara motor tetap aja naik. Itu kan dia sendiri, berarti udah gitu ngelawan arah lagi Ustadz. Jadi dari arah berlawanan datang, ini pernah kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu. Jika terjadi kecelakaan, motornya yang meninggal, tetap yang salah. Kan kita punya tuh teorinya tuh. Kalau pejalan kaki ditabrak motor, yang salah pokoknya motor. Mau yang salah pejalan kaki bodo amat, yang penting salah motor. Mobil juga gitu, kalau nabrak pengendara motor, pasti mobil salah. Padahal motor yang lawan arus di jalan yang sebenarnya nggak boleh ada motor. Nah itu gimana? Jadi begini, dalam hal ini hakim diberikan wewenang untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek. Contohnya, kalau si pengemudi tidak dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sehat, mengendarai mobil juga dengan wajar, dengan kecepatan yang tidak berlebih-lebihan, agar mampu mengendalikan kendaraan. Betul. Tahu-tahu secara tiba-tiba ada kendaraan melawan arus atau secara tiba-tiba bisa itu memotong. Terjadi kecelakaan. Maka dalam hal ini mau tidak mau pertimbangan ganti rugi dipertimbangkan. Mungkin tidak seberat itu, tapi berkaitan dengan kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut karena dia melenyapkan nyawa, itu harus dilakukan. Tetap. Tujuannya apa? Agar kita ini berhati-hati menyangkut nyawa manusia. Kalau seorang memenjarakan orang secara tidak sengaja, ya, katakan 1 bulan 2 bulan, dia bisa berikan kompensasi.
Tapi kalau membunuh orang ternyata dia tidak bersalah, nggak ada kompensasinya. bagaimana kita menghidupkan kembali? Oleh karena itu berkaitan dengan nyawa dan darah manusia ini luar biasa, sampai Nabi wanti-wanti pada haji perpisahan mengingatkan bahwa darah kalian, harta kalian, ya, Allah haramkan sebagaimana Allah mengharamkan hari ini di bulan ini dan di negeri yang diharamkan ini. Jadi tetap seorang pengemudi harus berhati-hati. Oleh karena itu di sebagian negara sebagai contoh kita saksikan di satu wilayah ya di satu wilayah di Samudra Pasifik ada sebuah negara kecil, kecepatan kendaraan hanya 40 km per jam. Supaya kalau seandainya ada kejadian secara tiba-tiba mampu untuk apa? Menghindar. Tapi kalau seandainya kecepatan kendaraan tinggi, apalagi kalau pengemudi ini terkadang ugal-ugalan ya, terbukti dia melakukan pelanggaran, maka dalam keadaan apapun seandainya katakan dia menabrak, dia dikenakan sanksi. Tapi di sini, sebagaimana tadi kita bicarakan, hukumnya jelas, tinggal terapannya nanti ya, diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai macam aspek. Apakah diringankan, apakah diberatkan. Karena kalau dia mabuk, seperti kejadian ketika ada seorang wanita menggunakan sebuah kendaraan, ya, sehabis melakukan malam gila-gilaan, tetap dia menabrak orang sedang di pinggir jalan. Yang ditabrak bukan hanya satu lagi. Banyak. Dalam jumlah besar. Nah ini mau tidak mau hukuman yang dijatuhkan berlipat-lipat. Akhirnya dikenakan pasal pembunuhan waktu itu, Ustaz. Iya, mau tidak mau bukan lagi memburu secara tidak sengaja walaupun mabok kan. Iya. Hukumannya cukup berat masalahnya. 16 tahun. Dan kalau seandainya yang bersangkutan tidak mampu membayar, keluarganya dikenakan. Bayangkan keluarga ini menjadi kewajiban yang tidak akan lepas walaupun yang bersangkutan tidak mampu. Nah keluarganya itu yang akan menjadi ahli warisnya kalau dia meninggal, itu dikenakan semuanya untuk membayar. Karena apa? Karena tidak lepas kejahatan individu dari apa? Dari lingkungan, keluarga, bertanggung jawab dengan ini. Islam mengajak, di saat melakukan perbaikan, bukan hanya diserahkan wewenangnya kepada seseorang, tapi bagaimana keluarga lingkungan juga kalau ada kesalahan dari pihak keluarganya, mereka berupaya untuk meluruskan bersama-sama. Nah berbicara mengenai korupsi, ketika pemerintah meringankan hukuman korupsi pada rancangan Undang-Undang KUHP yang sekarang ini dari 4 tahun ya. Jadi ke 2 tahun. Iya, jadi ke 2 tahun. Kalau seorang pencuri yang mencuri, berapa hukumannya dikenakan buat dia? Pasalnya saya ingat, tapi kalau di KUHP yang sekarang sih 3 tahun apa 3 tahun setengah ya. Tapi pasalnya yang pasti dia ada pemberat, misalnya dengan kekerasan, pencuriannya mengakibatkan cedera. Nah itu ada faktor-faktornya. Tapi paling rendahnya pun nggak 2 tahun juga. Iya. Sekarang begini, dalam Islam dibedakan antara mencuri dan merampok. Kalau seorang pencuri dalam Islam, ya, dikatakan mencuri kalau dia mencuri uang seseorang dengan cara yang halus. Tidak melakukan ancaman, tidak melakukan kekerasan. Contohnya dia mengambil dompet seseorang, ya, dari kantongnya tanpa melakukan ancaman mengambil uangnya, terkadang dibuang dompetnya atau diletakkan di kantongnya kembali ya. Atau dia mendatangi rumah seseorang, mengambil dari lemarinya tanpa menimbulkan ancaman. Itu masuk dalam kategori pencurian yang dikenakan hukum. Tapi kalau seorang menggeletakkan uang di meja, lalu tuannya ke dalam, orang mengambil uang tersebut, tidak termasuk pencurian yang dikenakan hukuman. Pemotongan tangan. Dikenakan pendidikan, hukum yang bersifat mendidik, tapi tidak dikenakan hukuman potong tangan. Kenapa? Karena ada aspek mengundang. Dari kelalaian. Dari pihak kelalaian mengundang yang tadinya tidak terfikir untuk mencuri, begitu melihat uang, ada lagi kebutuhan, maka orang tersebut tidak dipotong tangannya. Tapi kalau disimpan di tempat yang baik, lalu seorang secara sembunyi-sembunyi mengambil uang tersebut tanpa menimbulkan ancaman, dan terbukti dia melakukan bukan karena kebutuhan yang mendesak, dikenakan hukuman yang cukup berat untuk menjadi pelajaran buat orang lain. Karena di situ tergambar niat pasti. Iya. Udah diumpetin, masih bisa itu niatnya jadi timbul. Tapi kalau dia menggunakan pisau, melakukan ancaman penodongan terhadap seseorang, apalagi ada luka, hukumannya bukan lagi hukuman potongan tangan. Bisa hukumannya beralih, tangan yang kanan dipotong, kaki kiri dipotong secara menyilang. Kalau sampai terjadi pembunuhan, hukumannya juga mati. Kalau sampai terjadi pemerkosaan atau melakukan genosid, hukumannya akan lebih mengerikan lagi. Mereka bisa disalib di muka umum sebagai peringatan agar orang tidak melakukan perbuatan seperti ini. Oleh karena itu saya heran,
Kenapa seorang pencuri yang merugikan 1-2 orang dikenakan hukuman 3-4 tahun di samping denda, koruptor yang menghancurkan bangsa negara, ya, yang merusak sistem dikenakan hukum 2 tahun. Ini saya punya dugaan yang menetapkan hukumnya atau mengusulkan emang koruptor. Yang menetapkan adalah koruptor atau orang-orang yang membela para koruptor. Padahal kita tahu semuanya Cina merupakan negara besar yang jumlah penduduknya begitu dahsyat. Semenjak Deng Xiaoping melakukan hukuman mati terhadap para koruptor dan pengedar narkoba, Cina mengalami perubahan yang luar biasa. Ekonominya membaik, keamanannya. Tapi di negeri kita bagaimana koruptor tidak berkembang biak dengan pesat? Kalau hukum lemah di hadapan mereka, belum lagi penegak hukum. Ya, penegak hukum juga bisa kong kali kong. Seperti yang kita jumpai dalam banyak kasus. Jadi saya khawatir kalau seandainya undang-undang ini digolkan, maka yang akan terjadi peningkatan korupsi dan para koruptor akan semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu nggak heran kalau seandainya seorang koruptor di negeri kita ini bisa menyaksikan pertandingan tenis di Bali. Dan betul enggak? Bisa berkeliling ke sana kemari. Kemudian paling mereka hanya melapor ke penjara, kemudian digantikan oleh joki. Luar biasa. Ini betul-betul negeri 1001 malam, Shangri-La buat para koruptor. Menurut Ustadz, kira-kira KUHP bisa mengakomodir hukum Islam nggak itu yang faktor nggak ini? Artinya mereka terima atau tidak menerima. Allah sudah menurunkan hukum dalam Al-Quran berkaitan dengan pencuri, ya, mempertimbangkan berbagai macam aspek, ya, baik yang mencuri maupun yang dicuri. Pada saat melakukan pencurian, cara yang mereka lakukan, begitu pula ya, berkaitan dengan koruptor. Koruptor dengan perampok sebetulnya tidak ada bedanya. Oleh karena itu, kejahatan korupsi, ya, begitu pula perampok, pemerkosaan, hukumannya bisa hukuman mati. Kalau seandainya, katakan koruptor, tanpa pandang bulu baik pejabat tinggi maupun katakan pejabat rendah, dikenakan hukuman mati, kira-kira akan terjadi perbaikan apa tidak? Iya, nggak ada perbaikan. Pasti akan terjadi perbaikan. Bahkan membaik. orang tidak akan berpikir menawarkan dirinya menjadi pejabat. Tiap ditawarkan megang jabatan, dia akan mundur berpikir. Karena apa? Tidak ada proyek. Tapi karena kemudahan orang mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, hukum juga melindungi dirinya, bagaimana kejahatan tidak akan merajalela? Nah, dalam hukum Allah Ta'ala, Allah membedakan, baik itu pencurian, ya, kemudian juga perzinaan yang berlangsung antara dua orang suka sama suka dengan pemerkosaan. Pemerkosaan dikenakan hukuman mati dan ayat yang turun dalam hal ini dikenal dengan ayatul hirabah. Orang yang melakukan ini, melakukan kejahatan, memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Tapi kalau mencuri, dia merugikan individu, merugikan perorangan. Tapi kalau korupsi dibiarkan, berarti apa? Sistem rusak. Walaupun katakan si koruptor ini mengeluarkan 75% dari hasil korupsinya, tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dengan merugikan bangsa negara. Nah, berkaitan juga dengan pemidanaan, penghinaan terhadap presiden, saya sepakat. Kalau seorang menghina presiden atau menghina juga rakyat jelata, harus dihukum. Tapi kita harus tahu batasan penghinaan itu apa. Kalau dia mencaci maki dengan kata kotor, menghina, merendahkan, ini betul-betul menyangkut kehormatan yang mesti dijaga. Ini atas perintah Allah dalam suratul Hujurat, bagaimana Allah perintahkan kita untuk menjaga kehormatan sama manusia. Sampai Nabi mengatakan, sibabul muslim fusuk. Orang kalau mencaci seorang muslim, mengumpat, ya, menghina dirinya, perbuatan fasik yang bisa menggugurkan iman. Memeranginya merupakan perbuatan kufur. Ini tegas dalam agama dalam masalah ini. Betul. Tapi kalau seandainya seorang mengeritik presiden, kemudian dia membawakan bukti, mengungkapkan dasar, ini nggak bisa dikatakan penghinaan terhadap presiden. Karena pada masa dahulu kala, pada masa sahabat Nabi, kita saksikan bagaimana seorang Amirul Mukminin dipertanyakan sikapnya. Sebagai contoh, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan ceramahnya di hadapan para sahabat, Salman Al-Farisi berdiri. Ya Amirul Mukminin,
sebelum kamu melanjutkan, saya menyampaikan unek-unek di hati saya. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, silahkan kamu ungkapkan apa yang di hati kamu. Salman mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita semua menerima bahagian dan potongan bahan yang sama dari ghanimah. Presiden atau Amirul Mukminin dan lain-lain yang berjuang mendapatkan bahagian yang sama. Tubuh kamu lebih tinggi dari kami, tapi kenapa pakaian kamu lebih panjang? Dari mana kelebihannya yang kamu dapatkan? Itu hak rakyat untuk mengajukan pertanyaan pada pemimpinnya. Langsung Sayyidina Umar tanpa ada tersinggung atau marah, dia panggil anaknya Abdullah bin Umar. Terangkan pada Salman. Ibnu Umar mengatakan, ya Salman, ayah saya tubuhnya tinggi, bahan yang diberikan tidak cukup untuk menutupi dengkulnya. Maka bahagian saya berikan untuk dirinya. Salman langsung mengatakan, sekarang saya faham dan wajib saya untuk taat pada kamu. Ini penghinaan apa bukan? Bukan. Kalau seorang mengajukan keberatan, kritikan terhadap kebijakan presiden, itu bukan penghinaan. Tapi kalau menggunakan kata-kata kotor, cacian, hinaan, bukan hanya presiden, rakyat kecil pun harus dilindungi, dia punya hak. Seperti yang tadi antum katakan. Jadi penghinaan dalam bentuk apapun, baik itu karikatur, tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, yang menyedihkan di negeri kita ini, ustadz, ulama, kiai terbiasa menggunakan juga bahasa-bahasa yang tidak santun. Humor yang berlebihan. Akhirnya agama dengan lawak ini tidak terlihat perbedaannya. Nah, kita ingin betul-betul tokoh agama ini, demikian pula para cendekiawan, membiasakan diri mereka untuk berbicara dengan santun. Yang dilarang dalam agama jangan dilakukan. Akhirnya orang memandang seolah Islam membenarkan perbuatan-perbuatan semacam ini. Kemudian berkaitan dengan perzinahan. Kita saksikan apa yang terjadi pada Ariel. Peter Pan. Ya. Ariel Noah sekarang. Ketika video yang amoral beredar di tengah masyarakat. Ariel dihukum karena perzinahan apa karena mengedarkan film tersebut? Karena penyebaran konten pornografi waktu itu kenanya. Artinya perzinahan itu sendiri tidak dianggap sebuah pelanggaran. Betul. Karena bukan terjadi di antara apa? Suami istri. Di antara suami istri. Percis di barat. Karena perzinahan di barat ini baru dianggap perzinahan apabila seorang yang sudah beristri atau bersuami melakukan hubungan di luar apa? Nikah. Tapi kalau bujangan atau single, laki atau perempuan, itu merupakan domain private yang nggak bisa diganggu sama sekali. Ya. Begitu Ariel keluar dari penjara, langsung disambut oleh para pencintanya, diantaranya wanita-wanita berjilbab berteriak mengeluh-elukan Ariel. Artinya perbuatan Ariel bukan dianggap sebagai perbuatan yang menginjak-injak norma, ya, dan menodai kehormatannya. Itu perbuatan yang biasa. Oleh karena itu kita jumpai di televisi dalam check and recheck seorang artis yang terbukti melakukan selingkuh, wanita sudah bersuami melakukan selingkuh, bagaimana di saat dia menangis menceritakan perbuatan dia mendapatkan simpati dari para pemirsa, bahkan dukungan. Nah, ini betul-betul menunjukkan bahwa opini masyarakat kita ini tidak lagi sehat tapi sakit. Oleh karena itu kita berharap perzinahan itu betul-betul dijauhkan dari masyarakat. Tidak diberikan perlindungan, diberikan pengamanan. Ini bagaimana betul-betul masyarakat ini dijauhkan dari perzinahan dengan memudahkan perkawinan untuk mereka. Tapi rancangan undang-undang yang baru sekarang ini, seorang wanita baru bisa menikah berusia berapa? Sekarang naik 19. 19 tahun. 16 perempuan. Yang laki 19. 16. Yang perempuan 16. 17. Yang perempuan tadinya 16, yang Tadinya perempuan 16 jadi 18. Atau sama-sama 19 deh kayaknya. Naik 2 tahun nih kalau nggak salah. Iya. Dinaikin 2 tahun. Berarti 18 perempuannya. Iya. Nah, sekarang perhatikan coba. Pergaulan bebas yang begini dahsyat. Pria ingin menyelamatkan agamanya. Begitu pula wanita ingin menyelamatkan agama kehormatannya. Agar mereka tidak berhubungan di luar perkawinan atau berpacaran yang bisa saja menjerumuskan mereka dalam perzinahan. Orang tua ingin menikahkan anak mereka. Kita datang ke KUA. KUA mengatakan masalah ini harus dibawa ke pengadilan. Ya. Kemudian dikenakan bayaran katanya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Tapi kalau hamil di luar perkawinan, baru diizinkan untuk menikah. Ini betul-betul rancangan undang-undang atau undang-undang yang gila. Ini yang bertanggung jawab di KUA yang mengusulkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa orang yang berzina dibenarkan, tapi orang yang ingin menyelamatkan agamanya dihalang-halangi? Saya nggak paham apakah yang bekerja di KUA ini orang nggak beriman pada Allah Ta'ala. Ini bukan undang-undang KUHP, undang-undang revisi undang-undang perkawinan. Itu revisi ya. Tapi udah jebol, udah gol nih. Yang ini udah goal. Udah gol, yang undang-undang perkawinan. Soalnya saya punya ponakan datang ya setelah tamat SMA ya, ingin mengajukan pernikahan dengan pria yang sudah cukup umur, mereka mengatakan tidak bisa, harus ke pengadilan terlebih dahulu. Karena undang-undang baru tadi itu. Dan ini sudah Bukan disahkan. di sini ya, Iya. udah disahkan kalau itu. Berarti secara tidak langsung mereka ini mendorong orang ke arah perzinaan. Setelah hamil di luar perkawinan, baru dinikahkan. Ini namanya main-main. Yang duduk di DPR mayoritas orang Islam. Apakah mereka akan beralasan di hadapan Allah, ya Allah, Indonesia bukan negara Islam, negara Pancasila. Oleh karena itu kami nggak bisa menghalang-halangi mereka untuk berzina. Malah kami membiarkan mereka untuk melakukan berzina. Ini kan bahaya sekali. Oleh karena itu kita ingin orang serius menjaga norma. Bagaimana pemuda-pemudi bukan dimudahkan ke arah perzinaan, tapi bagaimana mereka dijaga. Kalau seandainya pihak pria wanita sudah memiliki kemampuan untuk menikah, orang tuanya menikahkan mereka dengan cara baik-baik, menjaga kehormatan mereka. Karena kalau sudah biasa cemilan sebelum menikah, setelah menikah nanti akan candunya muncul kembali. Karena biasa nyemil. Betul enggak? Biasa berpacaran, biasa berkumpul sebelum menikah, akhirnya begitu mereka berumah tangga, keharmonian rumah tangga akan hilang. Paling seminggu, 2 minggu, akhirnya yang laki-laki merindukan mantan pacarnya, yang perempuan juga merindukan apa? Suasana sebelumnya. Sampai ada cerita, Mas Ridwan, seorang mengatakan, kenapa ya? Saya sebelum menikah, saya menggebu-gebu bersamanya. Tapi begitu menikah, langsung dingin. Sampai sebagian dari mereka menolak untuk menikah karena seperti ini. Padahal kalau dari pertama mereka dijaga, kemudian dinikahkan lebih awal, sebelum mereka nyemil ke sana kemari, insya Allah jiwa mereka akan lebih bersih. Dan negara bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun nama negaranya. Jadi berkaitan dengan perzinaan, seharusnya pemerintah bukan hanya menetapkan undang-undang, tapi menjaga. Melakukan penjagaan sebelum terjadi. Kemudian bagaimana undang-undang tersebut mendidik, menimbulkan efek jera, kemudian mempunyai kekuatan yang amat mengakar di hati manusia. Oleh karena itu hukum Allah bersifat Rabbani. Artinya bukan datang dari bawah ke bawah, tapi datang dari atas Sang Pencipta kepada kita, atas dasar dan akar keimanan membuat orang akan hormat pada hukum tersebut. Tapi rancangan undang-undang KUHP dan lain sebagainya, kalau tidak memiliki betul-betul legitimasi yang kuat, orang akan menganggap sepi. Mereka melanggar tidak ada beban apa-apa sama sekali. Oleh karena itu berkaitan dengan perzinaan, Islam bukan hanya menghukum orang yang berzina, tapi Islam juga menjaga kehormatan orang agar tidak menjadi apa? Menjadi lalapan buat setiap masyarakat. Oleh karena itu kalau seandainya seorang mengadukan si fulan berzina, hakim tidak akan menerima begitu saja. Bawa 4 orang saksi yang adil. Kalau tidak, kamu akan dikenakan 80 kali cambukan. Kalau seandainya dia membawa 3 ulama, adil, jujur, kurang 1. Nggak bisa. Yang dihukum siapa? Pelapor. Pelapor dan 3 saksi dihukum. Pelapor sama 3 saksi ini yang bersaksi dikenakan hukuman 80 kali cambukan setiap orang. Ini juga masalah saksi juga yang disoroti kan masalah ini Ustadz. Kesetaraan gender. Karena saksi dalam Islam tuh, saksi laki-laki dan saksi perempuan itu beda nilainya. Kalau perempuan katanya harus 2, laki-laki bisa 1. Begini masalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu, ya, Allah menetapkan atas dasar pertimbangan yang amat betul-betul bijaksana. Manusia itu punya kelemahan, emosinya lebih tinggi. Perasaannya lebih tinggi. Perempuan. Oleh karena itu mereka diamanatkan untuk mendidik anak, merawat. Apabila seorang laki-laki, seorang perempuan melihat satu peristiwa, ya, melihat satu peristiwa, kita lihat kesan di antara keduanya pasti berbeda. Ada kejadian ya yang terjadi di hadapan mereka yang cukup tragis, perempuan langsung emosinya muncul. Emosinya akan muncul. Oleh karena itu kenapa berkaitan dengan kesaksian dalam hutang dan jual beli, laki-laki 1, 2 perempuan. Kalau 1 ini perempuan lupa atau terbawa oleh perasaannya, yang 1 mengingatkan. Sedangkan yang laki-laki juga bukan sembarangan saksi yang harus adil, tidak pernah terbukti terlibat dalam kesaksian palsu atau perbuatan fasik. Baru diterima kesaksiannya. Tapi kalau berkaitan dengan perzinaan, kesaksian perempuan tidak diterima.
Oh, sama sekali enggak. Tidak diterima. Sekali ya. Bukan karena tidak percaya pada mereka. Tapi kalau KUHP siapapun ya? Enggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Kalau dalam Islam, berkaitan perzinaan, berkaitan dengan masalah ini, perempuan tidak diterima sebagai saksi. Karena apa? Karena bisa aja rasa belas kasihan menghalangi dia. Kebencian terhadap apa? Yang bersangkutan bisa saja memberatkan. Itu yang dihindari. Jadi karena emosinya, perasaannya lebih daripada akalnya dalam masalah ini, berkaitan dalam perzinaan, perempuan tidak dilibatkan. Oleh karena itu yang dibenarkan hanya 4 saksi laki-laki yang adil, tidak pernah terbukti dalam kebohongan, kesaksian palsu, atau melakukan perbuatan yang fasik. Kalau dia pernah sekali berbohong, walaupun 4 orang, ya, maka tidak terima kesaksiannya. Kenapa? Padahal kalau seandainya Mas Ridwan perhatikan, kalau memang ada 3 saksi dari ulama yang baik, kan kurang 1. Hati kan condong percaya pada tuduhan tersebut. Tapi Allah justru ingin menjaga kehormatan orang ini. Biar antara dia dengan Allah, kalau betul itu terjadi, dia bertobat. Karena Allah ini tidak. masuk konsep apa ya? Saya lupa itu Pak Ustadz, untuk menghindari itu. Al-man'u ya? Al-man'u ya. Jadi ya masuk ke pemahaman untuk menghindari tindakan-tindakan itu. Artinya ini merupakan, apa orang bilang, bahagian dari daf'u madharrah. Melindungi kehormatan orang. Agar orang tidak gampang untuk apa? Jadi kalau seandainya orang berbuat zina sembunyi, katakan 1 orang menyaksikan orang berbuat zina. Dia menyaksikan atau 2 orang. Dia nggak boleh menceritakan pada orang. Karena kalau dia menceritakan yang kotor, ini akan menjadi wabah penyakit. Nanti akhirnya membuat orang terbiasa mendengar, kemudian terbiasa melakukan. Tapi dia harus tutup mulut, kemudian dia berikan nasihat pada yang bersangkutan. Ya fulan, saya telah menyaksikan engkau berbuat yang tidak benar, yang diharamkan oleh Allah. Saya melihat, tapi saya berjanji untuk tidak berbicara mengenai rahasia kamu. Kamu bersyukur bahwa yang tahu hanya saya. Saya berjanji untuk menutup rahasia kamu, tapi saya ingatkan kamu bertaubat pada Allah. Sebelum kehormatan kamu tercemar, sebelum kamu merasa malu, sebelum keluarga kamu dipermalukan. Kalau kamu berulang-ulang melakukan, pada akhirnya bukan hanya saya, tapi sekian banyak orang yang tahu. Jadi dia memberikan nasihat dengan harapan mudah-mudahan dia terpukul. Tapi kalau kita ceritakan keluar, akhirnya rasa malunya akan membuat dia apa? Semakin menjadi-jadi. Tapi kalau sudah 4 orang menyaksikan seorang berzina secara terang-terangan, bahwa ini orang berarti apa? Terus sering melakukan. Ini berarti bukan hanya sering melakukan, dia mengajak. Mempropagandakan perbuatannya. Oleh karena itu yang dilakukan. Propaganda itu ya? Oh, konsep 4 saksi itu jadi gitu. Iya. Jadi akhirnya secara nggak langsung. Soalnya tadi propaganda itu efeknya juga kan lebih bahaya kan? Luar biasa. Nah yang dilakukan Ariel dengan mengedarkan filmnya disaksikan oleh banyak orang, seharusnya dalam Islam hukuman yang dijatuhkan itu 100 kali cambukan. Nah kalau kasus itu Pak Ustadz kayaknya yang menyebarkan bukan dia memang. Bukan dia. Karena itu propagandanya bisa lengkap loh Pak Ustadz sebenarnya, dari mulai media, hukum. Iya. Karena yang menyebarkan katanya kan bukan dia nih. Bukan dia. Jadi, tapi siapa yang mengambil gambar? Bukan yang mengabadikan ini. Dia. Nah, jadi ini gini. Jadi gini, konsepnya tuh kalau nggak salah hakim di Indonesia mengadopsi cara memutus hakim di Amerika. Kalau kamu mengambil suatu gambar yang tidak senonoh, maka gambar tersebut dianggap yang mengambil gambar diberikan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan gambar tersebut levelnya lebih tinggi. Tapi kalau ternyata bisa disebarkan, berarti kan level menjaga kontennya kan rendah, berarti lalai. Jadi dihukum karena kelalaiannya tersebut. Jadi berkontribusi terhadap kejahatan itu sendiri. Artinya akhirnya video ini sampai beredar di tengah masyarakat, berarti pelakunya kalau bukan pihak laki-laki, pihak perempuan kan? Iya. Mereka mengabadikan, berarti mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada. Kalau orang merasa berdosa, dia akan malu. Dia akan tutupi. Oleh karena itu, Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'. Allah tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Betul. Karena kalau dia masih menutup diri, itu bukan munafik. Jangan kalau orang malu berbuat dosa dikatakan munafik. Munafik itu yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Tapi kalau orang ini malu dilihat keburukannya, itu masih ada iman di hatinya. Tapi di saat diabadikan, kemudian sampai beredar di luar, baik dia yang mengedarkan, atau katakan pihak perempuan, atau pihak ketiga, tetap kena. Sampai orang banyak menyaksikan, seharusnya untuk membuat efek jerah, dikenakan cambukan, bahkan harus disaksikan di muka umum lagi. Dan orang tidak boleh berbelas kasihan terhadap diri. Rajam ya? Makanya hukumannya bukan rajam, hukumannya juga jalan. Kalau jalan. rajam itu Jilid, kan dipertentangkan. Nah. Hukuman penjaranya pun lama, Ariel. Iya lama. Itu lama, termasuk salah satu yang paling lama itu. Iya.
Tapi setelah itu kan keluar disambut masing-masing. Yang bersangkutan perempuan juga nggak dikenakan hukum kan? Enggak, itu hanya Ariel aja. Karena dianggap pencemaran nama baik terhadap mereka kan? Iya. Artinya perzinaan bukan dianggap satu dosa. Kecuali kalau delik aduan. Betul. Kecuali kalau delik aduan. Oleh karena itu hukum ini tidak akan sama sekali menjaga kebersihan anak-anak kita, kebersihan lingkungan kita, tapi akan mendorong orang ke arah perzinahan. Cenderung Ustadz kalau dari RUU KUHP ini gimana tadi dengan kondisi bahwa orang ya tadi kalau masih satu demonya ini apakah karena memang kebebasan dia yang nanti terganggu atau karena memang landasan dia? Saya termasuk orang yang berbaik sangka terhadap mahasiswanya. Mungkin di Bali ya, mereka merasa tertahan. Saya juga nggak menuduh orang-orang di Bali juga punya maksud buruk. Tapi ada kemungkinan indikasi ke arah itu seperti yang antum katakan tadi. Ya. Tapi mahasiswa di tempat lain yang berdemo, saya tidak curiga bahwa mereka berdemo karena menolak apa? Karena menolak kebebasan mereka yang dikengkang. Kebebasan mereka yang dikengkang. Dan juga kita ingin betul-betul secara fair kita terbuka bicara ya. Jangan sampai adanya undang-undang digunakan oleh polisi untuk alat pemerasan. Bukan untuk menegakkan hukum. Kalau saya justru ke arah sana berpikirnya. Karena justru KUHP-nya nanti dapat plesetan yang gitu ya? Iya kan sekarang penegak hukum bertindak tuh polisi bertindak berdasarkan dasar hukum. Iya. Nah kalau dasar hukumnya sifatnya sumir, nanti kan interpretasinya cuma dari sisi dia Betul. aja. Ini yang mengerikan kalau yang ditakutin gitu. Iya. diperas kalau kamu nggak mau apa? Kamu nggak mau bayar sekian, kami umumkan. Dan kami hukum. Kan mempermalukan dirinya kan. Orang nggak sayang-sayang bayar 100-200 juta, yang penting kehormatan diterjaga kan. Betul. Jadi nanti akhirnya kalau kita hanya fokus pada undang-undang ini tanpa betul-betul memperbaiki apa penegak hukum kita, akan menimbulkan efek samping yang lebih besar lagi. Oleh karena itu kita ingin KUHP ini melibatkan ulama-ulama Islam. Karena kita kan mayoritas Islam. Kalau seandainya Belanda menetapkan undang-undang sesuai dengan latar belakang mereka, itu wajar. Oleh karena itu saya bawa cerita yang menarik Mas Ridwan. Ini sebuah kisah menarik. Ini kesalahan dari ulama Islam kita yang hobi berselisih dan bertentangan. Pada masa Mesir masih berada di bawah kekuasaan Utsmani. Di bawah kekuasaan Khilafah Utsmani. Turki Utsmani. Turki. Pada saat itu yang menjadi gubernur Mesir bernama Hudaywi Ismail. Hudaywi ini ya, merupakan gelar seorang gubernur lah yang mewakili pemerintahan Turki. Hudaywi Ismail memanggil ulama-ulama untuk berkumpul semuanya di Mesir. Ulama-ulama Mesir ya, dari Al-Azhar, dari berbagai macam tempat meminta kepada mereka untuk membuat buku undang-undang. Karena yang ada pada saat ini adalah komunitas interpretasi fikih Syafi'i, fikih Maliki. Bagaimana kalau setiap hakim harus mewakili mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Ya. Ini nggak tepat. Padahal Belanda sudah punya buku undang-undang, Prancis punya buku undang-undang, Jerman juga punya buku undang-undang. Nah, kami minta kalian untuk bermusyawarah agar melahirkan buku undang-undang yang bernafaskan Islam. Siap? Para ulama mengatakan siap. Diberikan waktu selama 6 bulan. Akhirnya selama 6 bulan mereka berkumpul. Keadaan bukan damai, bukan rukun, malah pertentangan terjadi di antara mereka. Keluar kata-kata dilarang untuk melakukan talfik, mencampur aduk antara madhab. Jadi madhab itu di mata mereka lebih daripada kitab Allah maupun sunnah Rasulnya. Akhirnya 6 bulan kemudian dipanggil oleh Hudaywi Ismail. Sudah selesai? Mengatakan belum. Diberikan kesempatan lagi 6 bulan. Setelah 6 bulan mereka berkumpul, bukan semakin baik keadaannya, malah semakin tegang. Akhirnya balik lagi setelah selesai, ditanya apakah sudah kalian mengeluarkan undang-undang? Mereka mengatakan belum sampai saat ini. Ternyata mereka bersepakat untuk tidak bersepakat. Akhirnya Hudaywi Ismail menyatakan pada mereka bagaimana sambil menunggu kesepakatan kalian, kita meminjam buku undang-undang dari Prancis. Herannya mereka yang tidak setuju bersepakat setuju untuk menerima meminjam buku undang-undang dari Prancis. Akhirnya semenjak diterapkan undang-undang tersebut pada masa Nasir, Anwar Sadat sampai Husni Mubarak, undang-undang tersebut tidak bisa digantikan. Tiap ada upaya untuk menggantikan, mereka melakukan penentangan. Karena dianggap undang-undang Islam ini akan membatasi gerak-gerik mereka,
akan membuat hubungan mereka dengan pihak Barat juga menjadi berat. Akhirnya pada masa Anwar Sadat, pihak Amerika mengatakan kalau kalian ingin menerima tambahan hutang, maka keluarkan kalangan Islamiyin yang dianggap kolot ini dari Majelis Syab atau dari DPR. Kemudian cabut subsidi. Akibatnya apa? Akibatnya begitu Anwar Sadat langsung melakukan pengetatan, penangkapan terhadap tokoh-tokoh Islam, tidak lama kemudian Anwar Sadat terbunuh dan jatuh. Ini merupakan rekayasa pihak mereka mau domba antara Sadat dan rakyat, hingga akhirnya Amerika bisa mendapatkan pengganti baru yang lebih berpihak pada mereka, mewakili kepentingan mereka. Jadi sekarang ini sebetulnya kalau seandainya Bapak Presiden kita ini tidak menyadari bahwasannya rakyat menginginkan perbaikan. Ini negara bukan milik presiden, bukan milik juga wakil rakyat, bukan milik partai. Negara ini kan merupakan apa? Merupakan tempat di mana setiap rakyat kita ini mempunyai hak yang sama. Di mata hukum juga sama, di atas maupun di bawah. Jangan rakyat dihina, rakyat ditindas, diinjak, mereka berdiam. Tapi di saat pemerintah dikritik karena pengabaiannya, mereka menuntut hak istimewa. Ini merupakan kesalahan yang fatal luar biasa. Jadi kita ingin betul-betul keadilan ditegakkan, dan hukum yang paling adil yang datang dari pencipta manusia, yang tidak membedakan Arabnya, non-Arabnya, miskinnya maupun kayanya, seperti Sayyidah Fatimah, seperti Rasulullah mengatakan, demi yang jiwa di tanganku, kalau putriku mencuri, aku tidak ragu-ragu untuk memotong tangannya. Ini merupakan pengumuman dari Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula pembelaan Al-Quran terhadap seorang Yahudi yang dituduh mencuri padahal tidak mencuri. Turun Al-Quran membebaskan dirinya, menghukum Muslim Ansor atas perbuatannya. Akhirnya si Muslim Ansor melarikan diri bergabung dengan orang musyrik di Mekah. Jadi jangan dibilang kalau orang Islam mencuri gak apa-apa. Kalau yang dicuri barangnya orang kafir atau difitnah tidak menjadi. Tidak. Mencuri barang siapapun haram. Memfitnah siapapun, muslim, non-muslim, haram hukumnya. Karena fitnahnya yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan korbannya, fitnahnya. Perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Baik Pak Ustadz, kita tahan dulu ya, kita jeda dulu. Jadi sudah ada beberapa SMS yang masuk. Iwan Ahwat, saat ini Anda sedang mendengarkan acara Bincang Hukum. Ini acara baru Iwan Ahwat, jadi kita ini edisi kedua. Edisi pertama di bulan lalu sudah. Lalu sekarang edisi kedua kita mengangkat topik mengenai RUU KUHP diterima atau ditentang oleh umat. Bagi Anda yang ingin berkomentar ataupun menyampaikan pertanyaan, silahkan sampaikan ke 0811 1999720. Dan Iwan Ahwat, kami juga meminta komentar Anda mengenai acara baru ini, yaitu acara Bincang Hukum yang diisi narasumbernya oleh guru kita Ustadz Husain Alatas dan juga Bang Ridwan Talib, sarjana hukum. Belakangnya apa satu lagi? LM ya. Jadi silahkan sampaikan komentar Iwan Ahwat. Menurut Anda bagaimana acara mengenai Bincang Hukum di Rasil, acara baru ini? Kami akan segera kembali. Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Iwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Bincang Hukum. Topik kita di kesempatan kali ini adalah RUU KUHP diterima atau ditentang umat. Bersama narasumber kita Ustadz Husain Alatas dan juga Bang Ridwan Talib. Kalau Bunda Rido ini menyampaikan pesan WhatsApp-nya, Assalamualaikum, terima kasih, acaranya keren, membuka wawasan dan menyadarkan diri kita kalau hukum yang paling adil adalah hukum Allah, yaitu hukum Islam. Selain itu juga ada ini dari 08128331 sekian tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bincang Hukum acaranya bagus. Selain itu juga ini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum, acaranya sangat bagus, Bincang Hukum dengan narasumber Ustadz Husain Alatas dan juga Bang Ridwan Talib. Oke banget, ini kami jadi mengerti gitu ya betapa kezaliman hukum, lalu juga mengenai RUU KUHP yang terkesan mendorong perzinahan, nauzubillah min dzalik, bagaimana cara menghentikannya. Oh, ini dari Ibu Rahmi ya.
Itu pertanyaan-pertanyaan juga banyak di sini yang masuk dari pendengar dan juga apresiasi banyak disampaikan oleh pendengar mengenai acara ini. Pada hakikatnya untuk menghalalkan atau menjaga kehormatan malah dipersulit. Iya. Tapi di satu sisi KUHP memperketat masalah perzinahan tadi kan, memperluas definisi perzinahan sehingga kriminalisasinya gampang. Iya dong. Kan berarti kan gini. Betul. Berarti kan sulit nikah, akhirnya berzina, terus ditangkapin polisi. Ini maksudnya apa gitu? Ya berarti kan intinya ini sekarang bukan untuk membasmi atau menurunkan angka perzinahan. Tapi bagaimana pelaku perzinahan bisa dikriminalisasi. Ya berarti kan agendanya bukan untuk secara kultural pengen menghilangkan perzinahan, karena solusi dari perzinahan kan tadi salah satunya yang tadi Ustadz udah jelasin. Tujuan penegakan hukum jadinya jadinya melenceng dong. bancakan namanya. Bancakan. Kalau kita namanya panggilnya bancakan. Ya sekarang Ustadz tadi udah cerita bahwa untuk dinikahkan lebih susah. Iya, sementara untuk berzina juga dihajar nih dengan KUHP yang baru nih. Berarti kan masyarakat ibarat kata maju kena nggak bisa, mundur juga kena. Jadi mau kemana-mana ya sulit nih Mas Angga. Ditambah lagi rancangan undang-undang PKS yang baru. Seorang laki-laki. RUU PKS ya Ustaz. RUU PKS, kalau seandainya seorang laki-laki memaksakan istrinya untuk berhubungan di luar kemauannya, dikenakan hukuman marital rape namanya, 12 tahun penjara. 12 tahun. Akibatnya apa? Lebih lama dari korupsi loh itu. Seorang laki-laki yang diadukan oleh istrinya atas perbuatannya akan timbul kebencian, permusuhan yang luar biasa. Dari domain pribadi yang bisa diselesaikan dalam musyawarah dengan cara baik-baik dan tidak menyebarkan aib, akhirnya menjadi domain publik. Betul enggak? Akhirnya lama-kelamaan, laki-laki daripada dia berhubungan dengan istrinya, yang bakal menimbulkan efek yang begitu banyak, lebih baik dia melacur. Buat dia bisa berhubungan dengan wanita di luar, teman kerjanya, teman kantornya, teman sekolahnya, suka sama suka, nggak ada persoalan. Tapi begitu dia akan berhubungan dengan istrinya bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan sakit. Si perempuan menolak, tak tahu melakukan pengaduan, dikenakan hukuman 12 tahun. Tapi Ustaz, kalau begitu caranya, kena pidana yang ini. Kena pidananya yang melacur. Jadi intinya si laki-laki kemana-mana kena. Iya, maju kena, mundur kena. Jadi akhirnya, betul, tapi kalau perzinahan tadi masih bisa ditutupi kan? Artinya daripada berhubungan sama istri, hukumannya lebih berat daripada berzina. Tapi intinya tetap kena. Mau di pasal kalau dia berzina, katakan dengan istri orang pun dikenakan paling 6-9 bulan. Tapi kalau dia berhubungan sama istrinya yang dihalalkan Allah, dikenakan 12 tahun. Jadi kelihatannya pemerintah ini lebih mendukung apa? Mendukung iblis dengan program-programnya daripada mendukung orang-orang yang ingin berjalan di jalan Allah SWT. Kalau dia pergi melacur, dia hanya bayar beberapa ratus ribu rupiah mungkin, atau kurang dari itu, selesai masalahnya. Oleh karena itu tidak heran kalau perzinahan atau jalan menuju ke sana begitu mudah, akhirnya mengakibatkan orang sampai seleranya pun apa? Seleranya pun berubah dari ke arah yang diridhai Allah menuju ke arah yang diharamkan Allah. Sampai sebagai orang bilang, ngapain kita harus beli kambing, masak susah payah, mending kita ngeteng. Kita nggak pakai bersihin lagi, habis makan dibuang, kotor ada orang yang bersihin. Jadi akhirnya dianggap orang itu kalau berzina seperti orang beli sate atau makan makanan di luar. Jadi pandangannya, perbandingannya yang haram dengan yang halal. Kan berbahaya sekali kan? Padahal instrumen hukumnya mendukung untuk itu akhirnya. Begitu juga korupsi. Kita perhatikan bagaimana korupsi diperingan hukumannya. Bukan hanya diperingan, bahkan opini masyarakat memandang koruptor itu apa? Satu hal yang biasa. Contohnya, dimulai dari lingkungan majelis ta'lim dan ulama. Kalau seandainya pejabat datang, walaupun jelas-jelas pertumbuhan hartanya tidak sehat, itu disambut luar biasa. Disambut dengan hangat, ditempatkan di depan, dan saya saksikan depan mata saya, bagaimana seorang kiai, seorang habib, mengajak orang dari belakang, padahal majelis sudah penuh, melintasi pundak-pundak orang ditempatkan di depan. Kemudian beramai-ramai mereka doakan agar dipanjangkan umurnya, agar jabatannya dilanjutkan. Yang penting jangan bosan-bosan berikan sumbangan untuk majelis kita. Akhirnya si pejabat beranggapan, walaupun dia korupsi, asal dia menyumbang majelis ta'lim, didoain. Tetap dia akan mendapatkan doa, penghargaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebelum pejabat yang korup, ulamanya bakal dipanggil di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ikut mendorong kejahatan tersebut. Jadi seharusnya
kalau ada pejabat-pejabat yang korup datang, bukan disambut dengan hangat, diberikan nasihat, diperingatkan agar kembali pada Allah Ta'ala. Seandainya dia menyumbang dari hasil korupsi, jangan diterima. Tapi rupanya uangnya luar biasa, daya pikat, daya tariknya, yang menyebabkan akhirnya kerusakan semakin menjadi-jadi. Jadi sebetulnya tanggung jawab ulama di sini paling besar. Paling besar betul-betul. Jadi kalau seandainya ulama masih berbicara mengenai apakah kotoran kucing itu najis apa tidak, apakah kencing onta itu najis apa tidak, mengabaikan berbagai macam kejahatan di depan mata mereka, ini sebetulnya melarikan diri dari perang. Melarikan diri dari hal-hal yang serius, membicarakan hal-hal yang sama sekali tidak perbincangkan dalam agama sama sekali. Bahkan mereka bikin dalil lagi. Saya menghindari perdebatan, menghindari apa gitu ya. Betul. Kalau mengkritik, saya tidak berani apa mengkritik ulil amri. Akhirnya kan alasannya betul. begitu. Kan dianggap oleh mereka mendemo mengkritik pemerintah itu merupakan khurujun ala ta'ah. Artinya keluar dari ketaatan dan hukumnya baghiyun. Bahkan sebagai mereka menghalalkan darahnya lagi. Bayangkan coba. Oleh karena itu kita saksikan di barat ya. Di Inggris di mana-mana tempat. Di saat rakyat tidak menyukai kebijakan pemerintah, rakyat berdemo. Tapi yang menarik, polisinya pun tidak menggunakan senjata. Mereka menggunakan pentungan, berhadapan dengan rakyat tidak menggunakan senjata. Bahkan kita tidak jumpai mereka menggunakan bahan-bahan yang bisa menimbulkan apa? Gangguan buat masyarakat. Kecuali kalau kerusuhan terjadi di tengah-tengah demonstran, ya, yang melampaui batas, baru mereka turun menggunakan gas air mata. Itu pun gas air mata yang digunakan terukur. Kalau kita, subhanallah, sudah jelas-jelas menggunakan gas air mata yang menimbulkan juga apa? Menimbulkan sesak napas, bahkan banyak korban berjatuhan. Ketika wartawan ingin mengambil gambar, polisi marah mengatakan jangan viralkan dong. Melakukan pemukulan juga dilarang untuk memviralkan. Jadi kita lihat ini kejahatan lebih dahsyat dimulai dari atas, akhirnya menimbulkan kebencian masyarakat. Kalau sampai masyarakat melakukan pembalasan, kita di sini yang katakan mengetahui agama tidak berani berkomentar. Karena apa yang dilakukan masyarakat dan pembalasan itu sebagai pembalasan atas kezaliman yang dimulai oleh pihak aparat kepolisian. Nah kalau kepolisian tidak ingin dianiaya, jangan menganiaya apalagi saudara mereka. Apalagi kita tahu bahwa polisi ini kalau pulang ke rumah sipil. Istri anaknya juga sipil. Begitu pula saudara keluarga mereka, begitu pula aparat TNI-nya. Jadi jangan hanya karena mereka memegang jabatan untuk beberapa waktu, mereka lupa bahwa yang mereka aniaya saudara mereka, anak bangsa mereka. Jadi kalau sampai nanti Papua merdeka, sebagian wilayah merdeka, karena sakit hati terhadap pemerintah, pejabat yang tidak memanusiakan mereka, jangan salahkan rakyat kalau seandainya mereka acuh tak acuh. Mereka mengatakan kami yang cinta bangsa, cinta negara dianiaya, yang membela hak-hak bangsa tidak diperdulikan, maka kenapa kami harus peduli terhadap negara pemerintahan yang tidak peduli terhadap kami? Ini yang paling mengerikan. Tapi kalau rakyat ditanamkan kecintaan pada bangsa, pada negara, pemerintah juga peduli terhadap yang di bawah, saya yakin tanpa diminta rakyat akan pasang badan berkorban untuk membela bangsa dan negara. Itu yang kita harapkan. Bang Ridwan, revisi ini sebenarnya yang paling penting direvisi apanya sih? Apakah KUHP-nya, pejabatnya, rakyatnya, atau budayanya? Enggak, jadi gini harus dibedain ya. Karena ini kan kodifikasi kitab undang-undang hukum pidana. Yeah. Revisinya kalau ngomongin revisi yang saya mau pribadi menyeluruh. Dari proses penegakannya, hukum acaranya, sampai hukum kita sebutin hukum material itu hukum acara. Hukum acara pidananya pun juga harus diberesin. Yeah. Ini harusnya sifatnya komprehensif. Tapi memang tadi ya yang kita bahas ya, ada yang udah kecolongan jalan duluan, udah ada yang digolin duluan seperti undang-undang KPK, undang-undang perkawinan, yang revisi, sedangkan ini masih belum. Yang undang-undang agraria juga katanya bermasalah tapi sudah. Lagi dipertahankan ini. Belum gol itu. Yang pertanahan sudah ya? Belum gol. Belum disahkan. Ya karena ada demo ini, tapi kan kalau nggak ada demonya pasti jalan itu. Ya, itu kalau ada demo ini semua pun kayaknya jalan. Makanya yang saya nggak habis pikir di DPR tuh gimana cara kerjanya kok tinggal seminggu, 2 minggu sebelum habis, itu yang digolin itu semua hukum dan undang-undang yang sifatnya bersentuhan langsung sama kehidupan bermasyarakat, yang sifatnya tuh
substansial, esensial terhadap kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari pidana, pertanahan, banyak kok. Lembaga legislatif yang kemarin akhirnya menitip pesan gitu kepada legislatif Yang yang baru. kemarin, yang baru. Ini Tolong digolkan. digolkan. Ya. Nah, Ini kita kalau Bang lihat. Ridwan sendiri mengenai anggota legislatif yang baru gimana nih? Waduh, DPR, DPD, kita udah apatis. MPR. sebenarnya. Udah apatis, udah nggak yakin ya. Ini cancer stadium akhir nih. Sebelum akhir. Ustaz. Ini bagian cancer stadium akhir. Jadi perubahan memang harus betul-betul dari semua aspek harus dibersihkan, baru akan lahir kebersihan. Media Tempo baru tadi saya baca gitu ya, ketika MPR, DPR, dan juga DPD mengenai KUHP ini disoroti gitu ya. Lalu medsos pun, Sosial. media sosial, Medsos. buzzer pemerintah yang memegang, Iya. suara hanya di mahasiswa. Rakyat harus apa? Tanda tanya Ini begitu. sekarang Pak Ustaz. sekarang Tempo itu sebenarnya indikator. Biasanya kalau Tempo sudah jauh mengkritik, dan kita tahu ingat kan 96 juga Ya. kan 97. 98 tuh Tempo. Ya Tempo sudah mulai. Nah ini Tempo ini sudah mulai menyuarakan hal-hal kayak gitu. Jadi ya udah awas, statusnya sudah awas. Karena imbas-imbas dari undang-undang ini, yang akan terkena bukan yang di atas. Di bawah. Yang di bawah yang kena. Selalu yang di atas biasanya bebas hukum. Ya. Betul enggak? Ada perlindungan, ada proteksi dalam berbagai macam hal. Bahkan kalau seandainya terbukti melakukan kesalahan pun, kita kritisi sebagai kita nggak boleh begitu. Kita harus mendahulukan praduga tak bersalah. Tapi kalau rakyat kecil, Yang kena. Waduh. langsung tanpa diperiksa lagi bahkan dibawa. Betul. Jadi kita semua ingin mengajak semua elemen bangsa ini, baik itu dari wakil rakyatnya, kemudian aparatnya, sipilnya, kepolisian, TNI-nya. Masa kita akan hancurkan bangsa ini? Baik, Pak Ustadz kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dari siapa di mana, Pak? wabarakatuh. Di Citali. Halo, Pak. Dari siapa di mana? Dari Pak Abdullah di Citali. Ya, silakan Pak Sarif. Begini Pak Ustaz, Pak Habib Hussein sama siapa ya yang satu? Pak Ridwan Talib. Pak Ridwan ini dari Pandiwaktu kan rasanya tuh di zaman sekarang ini miris banget ya, kayak acara hukum ini yang mudah-mudahan dengan adanya yang Pak Ustadz dan Pak Ridwan ini bermanfaat, Allah ridhoi gitu. Amin. Amin. Seperti Hotman Paris kan udah ditutup kan itu KPI gitu. Hotman Paris keren banget ya. Itu kemarin ya baca di itu tuh. Mudah-mudahan dengan acara ini Allah ngeridhoi, Allah berikan pertolongan dengan adanya untuk masyarakat ini, dengan adanya acara ini yang Pak Ustadz selenggarakan radio silaturahim selenggarakan gitu. Baik, Pak Sarif. Itu aja, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masyarakat umat butuh ternyata Ustaz pembahasan bincang hukum seperti ini. Jadi mudah-mudahan aja kita sering berjumpa, kalau perlu bukan hanya sebulan sekali, cepat 2 minggu sekali, setelah itu seminggu sekali. Narasumber yang Boleh, nanti kita Undang rencanakan. nanti tokoh-tokoh narasumber yang punya pengalaman dengan bangsa ini kan. Iya. Kita kan muda-muda nih. Walaupun saya umur sudah hampir mendekati 60 tahun, masih katakanlah mirip dengan ABG lah. Iya, Ustaz. Masih banyak yang sudah punya pengalaman luas dalam bangsa ini. Insya Allah. Jadi kalau ada keseriusan melakukan perbaikan, insya Allah. Karena seperti pepatah Cina, perjalanan 1000 li dimulai dengan 1 langkah. Jadi jangan kita langsung melangkah 1000 li, 1 langkah. Iya. Perlahan-lahan bersama-sama, apalagi kalau semua elemen bangsa bekerja sama, ulamanya, kalangan Islamiyin, mahasiswa. Kemarin kita lihat mahasiswa tidak terlibat. Sekarang mahasiswa turun, sebagian kalangan tidak terlibat, saling mengandalkan. Kita ingin sekarang semua elemen bangsa, termasuk muslimnya, non-muslimnya. Kita tahu bahwa di tengah-tengah warga Tionghoa Cina ini, warga negara Indonesia banyak yang punya kecintaan terhadap bangsa negara. Cemburu, mereka juga tidak suka terhadap para taipan konglomerat yang berbuat khianat. Nah, kita ingin juga mereka semua turun bersama-sama agar betul-betul mewakili umat, semuanya terwakili. Bersama-sama merundingkan apa yang harus betul-betul mereka perbaiki. Jadi yang di atas ini tidak mampu lagi mengadu domba antara anak bangsa satu sama lain kan? Karena sudah satu agenda sekarang. Satu agenda. Kalau tanpa kebersamaan mustahil. Tapi langkah sudah nih Mas Angga.
dari 1000 ini sudah melangkah sebetulnya. Sudah melangkah ya? Lumayan banyak, 200 langkah. Tapi ke belakang, bukan ke depan. Mundur Mundur gitu. namanya. Mundur, maju enggak, mundur ya. Baik, kita sudah dibatasi oleh waktu. Sebagai penutup, saya ke Bang Ridwan dulu. Penutupnya dari topik kita apa? Terima kasih dukungannya, alhamdulillah. Saya tadi lihat banyak WhatsApp yang masuk sama telepon dukungan terhadap acara ini ke depannya. Insya Allah ini acara juga bisa dijadikan sebagai sedikit banyak sebagai klinik juga, Ustadz. Yeah. Jadi insya Allah umat kalau memang pengen berkonsultasi dengan masalah hukumnya, pengen juga kita bisa bantu. Betul. Jadi nanti ke depannya seperti tadi Ustadz bilang, narasumber yang memang kompeten, yang reliable, dengan pengalamannya, Betul. bisa ikut terlibat dalam acara ini. Itu aja sih Mas Angga. Insya Allah. Ustadz? Alhamdulillah. Sejak lama kita ingin mengadakan acara ini karena betul-betul pencerahan hukum buat rakyat yang kebanyakannya buta hukum ini, hingga akhirnya sering dipermainkan oleh para penegak hukum. Betul. Mereka nggak berani, takut melanggar, terkena delik ini, terkena itu dan lain sebagainya. Tapi dengan cara ini mudah-mudahan baik yang berkaitan dengan pidana, perdata dan lain sebagainya, rakyat punya kejelasan, tahu hak-hak mereka, tahu kewajiban mereka. Kalau seandainya ada undang-undang atau hukum yang tidak sesuai, rakyat semua harus tahu dan bersama-sama menuntut untuk melakukan perbaikan. Dan kalau rakyat yang meminta, siapa yang bisa menolak? Betul enggak? Apalagi kita alhamdulillah bersyukur bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa sebetulnya yang memiliki berbagai macam kelebihan, tapi belum dieksplorasi. Belum dieksplorasi. Nah, kita berharap mudah-mudahan melalui kajian ini, melalui Radio Lasil dan upaya-upaya anak bangsa yang lain, mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk memberikan kontribusi sumbangsi dalam melakukan perbaikan bangsa ini. Dan mudah-mudahan bukan hanya sebulan sekali, insya Allah. Insya Allah. Kita akan bicarakan kembali, insya Allah. Kita akan bicarakan kembali. Jadi untuk saat ini kita sebulan sekali di setiap Sabtu pekan pertama dan juga di pekan keduanya kita akan memutarkan ulang yang siaran live hari ini. Dan Ihwanawat, demikianlah acara Bincang Hukum kita di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Hussein Alatas dan juga Bang Ridwan Talib. Terima kasih banyak. Dan juga Ihwanawat, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dari studio saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Bangkit dan juga Atib Setiabudi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.